Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 05075611, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Kota Malang. Dalam video ini saya akan memperlihatkan langkah-langkah praktik saya mengerjakan tugas, serta hasil praktik yang sudah saya kerjakan, dengan contoh kasus sebagai berikut. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Berdasarkan modul basis data yang saya pelajari, langkah pertama yang dilakukan adalah mencari entitas terlebih dahulu. Maka entiti atau entitas dari contoh kasus ini adalah mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Jadi saya akan buat dahulu 3 entitas ini di YED Graph Editor. Kemudian langkah selanjutnya saya akan membuat atribut dari entitas yang telah ditentukan. Jika di dalam kasus tidak menjelaskan atribut secara rinci, maka saya akan memberikan atribut sesuai dengan penalaran saya. Dan yang saya akan input di sini adalah atribut nama mahasiswa dan NIM untuk entitas mahasiswa. Atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah untuk entitas mata kuliah. Atribut nomor induk dosen atau NID dan juga nama dosen. Langkah selanjutnya adalah menentukan relasi. Dalam kasus ini saya akan memasukkan kata mengambil karena mahasiswa mengambil mata kuliah, dan kata mengajar karena setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Selanjutnya saya akan tambahkan derajat kardinalitas, yaitu menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Maka saya tambahkan garis 1 atau banyak di sini. Dan juga garis ini di relasi mengambil. Selanjutnya, setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi, saya tambahkan garis 1 atau banyak ke entitas mata kuliah, dan garis selalu 1 ke entitas dosen. Sekarang kita tentukan yang mana primary key pada atribut, yaitu suatu nilai atau indikator yang unik yang dijadikan kunci utama. Saya berikan underline pada NIM, kode mata kuliah, dan NID. Langkah terakhir adalah melengkapi himpunan entitas dari atribut deskriptif. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entitas yang terhubung.
Dan ini adalah hasil praktik yang saya kerjakan dengan contoh kasus yang diberikan. Dan untuk menutup video ini, saya sampaikan perkataan Steve Jobs, yaitu stay hungry, stay foolish, atau tetaplah lapar, tetaplah bodoh, yang maknanya adalah memotivasi kita untuk selalu lapar akan ilmu pengetahuan, dan bodoh yang berarti rendah hati dan tidak sombong agar kita selalu menuntut ilmu dan menerima ilmu tersebut. Demikian video ini berakhir, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.